Bab 776. Jalan menuju kematian ayah dan anak. Sebelumnya Xiao Shen masih merasa bingung. Mengapa berita kepergian putra bungsunya sampai ke telinga Eli Miao begitu cepat? Ternyata orang dari aliansi bela diri datang ke sini. Menghadapi Eli Miao, bagaimana menghubungi orang-orang dari aliansi bela diri? Xiao Shen sama sekali tidak tertarik. Ia hanya merasa otak dua wanita ini sedikit bermasalah. Organisasi seperti aliansi bela diri masih ingin menguasai klan sihir Xinjiang Selatan. Jika itu bukan naif, lalu apa? Hal utama adalah Feli Luo masih muda. Tidak apa-apa jika naif. Ternyata Eli Miao juga tiba-tiba berubah menjadi sangat naif. Jangan-jangan berubah menjadi muda. Pikiran juga berubah menjadi kekanak-kanakan. Jika tidak, maka menurut Eli Miao ia memiliki kepercayaan diri untuk mendukung Feli Luo. Jika itu bukan otak bermasalah, lalu apa? Xiao Shen langsung tersenyum sinis dan berujar. Pantas saja aku merasa bingung mengapa Tetua Miao begitu baik hari ini dan berinisiatif bertemu dengan kita. Ternyata bukan membahas tentang pernikahan, melainkan minta pertanggungjawaban. Ia kembali menoleh menatap ke arah Feli Luo lagi. Janggutnya bergerak. Nona, tidak masalah jika aku memberitahumu langsung. Memang benar putra bungsuku yang suka bermain dan membunuh beberapa orang biasa. Kamu bisa menyampaikan kata-kataku kepada pemimpin kalian. Ia memiliki keputusan sendiri. Bagaimana mungkin Xiao Shen takut dengan aliansi bela diri? Seharusnya sebaliknya. Lagian hal seperti ini juga pernah terjadi sebelumnya. Begitu terlibat dengan klan sihir Xinjiang Selatan, orang-orang aliansi bela diri tentu akan sadar diri berhenti mencari tahu masalah ini. Orang yang tidak mengerti apa-apa seperti Feli Luo benar-benar jarang ditemui. Tidak berada di tingkat yang sama. Xiao Shen malas untuk berdebat. Namun Feli Luo justru tidak ingin masalah berlalu begitu saja. Wajahnya tetap terlihat dingin dan berujar dengan tegas. Aku akan dengan jujur melaporkan kepada pemimpin apa yang kamu katakan tadi. Tapi aku juga akan membawa pembunuh pulang. Ini adalah pertama kalinya Xiao Shen bertemu dengan orang yang begitu bodoh. Matanya tiba-tiba terfokus. Diam-diam memancarkan tatapan tajam. Langsung menatap ke arah Feli Luo dan berujar, Nona, apakah kamu tahu? Jika bukan karena melihatmu cantik, kamu sudah menjadi jiwa yang mati di bawah tanganku. Menegakkan keadilan. Jika mati lalu ada apa? Keadilan. Nak muda, kamu benar-benar tidak cerdas. Biarkan aku mengajarimu apa itu keadilan. Xiao Shen tersenyum sinis. Aura dingin yang terpancar keluar dari tubuh langsung membuat wajah semua orang berubah pucat. Selain bisa mengontrol zombie, Xiao Shen sendiri juga seorang kultivator yang memiliki kemampuan hebat. Bukankah kemampuan sama dengan keadilan? Tepat ketika Xiao Shen akan meledak, seorang pemuda tiba-tiba menghentikannya. Ayah, tunggu sebentar. Pemuda ini mendekat ke telinga Xiao Shen dan melontarkan beberapa kalimat dengan intonasi kecil. Ia adalah Mangun Shen, putra tertua Xiao Shen. Wajahnya lebih pucat daripada orang biasa dan tampak tak bernyawa. Sangat kontras dengan wajah gelap Xiao Shen. Kan karena Mangun Shen mengeluarkan suara. Melihat dari warna kulit, sama sekali tidak akan ada yang mengira ia dan Xiao Shen adalah hubungan ayah dan anak. Usai Mangun Shen berujar dengan intonasi kecil, aura yang terpancar keluar dari tubuh Xiao Shen langsung menghilang dengan cepat. Ia melirik ke arah Feli Luo dan berujar, Nona, kamu beruntung. Putraku menyukaimu. Memohonku untuk melepaskanmu.
Nanti kamu langsung ikut kita kembali ke klan memindahkan mayat. Tidak perlu kembali ke aliansi bela diri. Xiao Shen berujar dengan sangat mendominasi. Seperti perintah. Tapi Eli Miao yang lain justru menunjukkan ekspresi aneh bersamaan. Sebelumnya saat Xiao Shen hendak akan beraksi, mereka tanpa sadar menatap ke arah Louis Lu. Dan melihat Louis Lu telah mengangkat tangannya. Mereka semua tahu kemampuan Louis Lu. Xiao Shen pasti akan sial jika Louis Lu mengangkat tangannya. Hanya saja Xiao Shen beruntung dihentikan oleh putranya. Louis Lu pun tidak beraksi, membuat Xiao Shen bebas untuk sementara waktu. Namun, satu bencana lewat, satu bencana datang lagi. Dan sifat bencana kedua jauh lebih serius daripada bencana pertama. Awalnya Xiao Shen hanya menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan Feli Luo. Ternyata sekarang ia mengatakan ingin membawa Feli Luo pulang dan menjadikan istri untuk putranya. Bukankah ini sedang cari mati? Jalan menuju neraka menjadi semakin menyenangkan. Ketika semua orang tengah merasa seru, tingkah laku ayah dan anak ini semakin membuat semua orang merasa terkejut. Hanya melihat Xiao Shen melirik dingin ke arah Eli Miao dan berujar, "Tetua Miao, meskipun putraku telah memilih satu orang, namun mau bagaimanapun ia hanyalah seorang kultivator. Cocok menjadi selir. Masih harus memilih wanita lain di klan kalian." Kemudian, Xiao Shen berujar dengan dominan, "Nah, kamu bebas pilih wanita dari klanku ini. Aku akan melihat siapa yang berani tidak setuju." Karakter dominan Xiao Shen terungkap sepenuhnya. Di waktu bersamaan juga memberitahu Eli Miao, "Perilaku kamu barusan membuatku sangat marah. Oleh karena itu tidak memberimu kesempatan untuk berdiskusi." Meskipun mimik wajah Eli Miao yang lain sangat tidak enak dipandang, namun mereka semua tetap menahan diri. Mereka sedang menunggu Louis Lu beraksi. Melihat mereka yang hanya terdiam, Xiao Shen dan Mamun Shen mengira Eli Miao takut, yang membuat Mamun Shen semakin keterlaluan. Ia menunjuk ke satu orang dan berujar, "Iya saja, iya." Semua orang melihat ke arah jari di mana Mamun Shen tunjuk. Dan semua orang sedikit mematung. Sebab orang yang ia tunjuk adalah Vanessa Xiao. Agar tidak menarik perhatian, Vanessa Xiao sudah memakai topeng lagi. Namun siapa sangka akan begitu kebetulan. Ternyata tetap ditunjuk oleh Mamun Shen. Sungguh menakjubkan. Xiao Shen juga mematung sejenak dan berujar, "Kamu yakin ingin memilih yang memakai topeng? Bagaimana adalah wajah jelek di balik topeng? Apakah kamu tidak takut salah memilih?" "Insting. Tidak akan salah." Mamun Shen berujar dengan yakin. Setiap orang memiliki rasa ingin tahu. Semakin mereka tidak boleh melihat, semakin mereka ingin melihat. Semakin misterius lubang itu, semakin mereka ingin menjulurkan kepala ke dalam. Ada begitu banyak wanita yang hadir. Namun wanita yang mengenakan topeng langsung menarik rasa ingin tahu Mamun Shen. Lekuk tubuh yang begitu baik. Seharusnya wajahnya tidak akan kacau, kan? Jika wanita bertopeng ini benar-benar jelek, lalu ada apa? Palingan tidak perlu meladeninya setelah pulang. Lagi pula sudah memiliki Feli Luo yang begitu cantik dan Mamun Shen sudah merasa sangat puas. Lebih baik menggunakan kesempatan ini untuk memuaskan rasa ingin tahu dirinya. Ide yang bagus. Namun semua orang di klan Hu justru sudah mulai meratapi nasib mereka di dalam hati. Tidak apa-apa hanya mengganggu satu kakak kaisar Dewa Louis. Ternyata mereka sekaligus menyinggung dua orang. Bagaimana kalian berani bersambung?